Salam ibu-ibu terkasih. Kayaknya kita sekarang yang hadir ini ibu-ibu semua ya. Iya, kita akan mulai persekutuan kita hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk kita bisa menikmati ibadah kita, persekutuan kita hari ini. Bangkit berdiri. Iya. Salam untuk kita semua. Salam. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti persekutuan hari ini lewat YouTube. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyanyi, nanti kan ada nyanyi ini agak bergerak-gerak gitu ya. Mari silahkan kita bergoyang-goyang memuji muliakan Tuhan ya. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita bernyanyi, aku disayang Tuhan medley, oh betapa indahnya. Kita bergoyang ya, ibu-ibu sekalian ya. Saya
Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur padamu Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam persekutuan Komisi Dewasa. Biarlah kiranya Engkau memberkati acara kami ini dari awal hingga akhir. Kau berkati juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan. Berkati juga teman kami yang bisa hadir di tempat yang tidak bisa hadir hari ini. Biarlah Tuhan beserta dengan mereka juga. Kami akan memulai persekutuan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari duduk semua ibu-ibu terkasih. Sebagai nats pembuka untuk kita hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Boleh, udah ada slide-nya. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu. Tetapi sekarang, bangunlah untuk menetapkan engkau menjadi pelayanan dan saksi segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh kita mendengarkan pujian dari Napiri? Silakan. Kesaksian dari Paduan Suara Napiri. Monggo sami derek Gusti Yesus. Monggo sami derek Gusti Yesus. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Yesus ya juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Yesus ya juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo sedulur. Monggo Pak. Monggo Bu. Sing Bayu. Sing Kang Mas. Monggo. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti.
Monggo janji loh katanya. Apa artinya? Monggo, monggo. Ya terima kasih. Semoga Nafiri terus berjaya. Udah 25 tahun ya Bu? Lebih? Usia Nafiri kayaknya. Soalnya tahun 2006 saya baru pertama ke sini. Pertama di sini persekutuan ikut. Digait sama Bu Syani. Ibu baru ya? Iya, ikut Nafiri ya. Mungkin dia mendengar suara saya alto bisa nih pikir dia. Terima kasih, memang perlu ibu-ibu di persekutuan kita ini ada pemerhati yang mungkin baru pertama kali bisa disapa ya begitu ya Bu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan kita bernyanyi dari KJ 432. Jika padaku ditanyakan apa jawaban kita? Bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di ini ya. Oh bapaknya satu tetap bapak ya. Ya kita akan bersama berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pemberitaan firman ini. Tuhan terima kasih pada hari ini Tuhan menyatukan kami semua di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami yang selalu dilanda kesibukan pergumulan pribadi pada akhirnya mampu untuk keluar meninggalkan tempat kami masing-masing. Dan kami berhimpun sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid Tuhan, untuk terus belajar bertumbuh sehingga kami bisa berbuah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur ada wadah di dalam komisi dewasa ini, khususnya seksi perempuan, yang boleh menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan, makin memahami pengajaran Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam keseharian kami, sehingga kami tidak hanya secara tertulis menjadi pengikut Tuhan, tapi kami menghayatinya dalam keseharian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh hadir bersama-sama kami, kiranya kami boleh saling memperkaya dan melengkapi. Dan kami mau alaskan pelayanan pemberitaan firman ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, kita hari ini membahas tentang eksposisi Aquila dan Priscilla. Tokoh Aquila dan Priscilla ini. Dan eksposisi itu nggak bisa ya. Eksposisi itu kan artinya paparan. Paparan secara padat, singkat, secara logis
supaya si pendengar bisa mengerti apa yang dibicarakan ya. Dan karena ini paparan tentang tokoh Aquila dan Priscilla, maka saya mau mengajak kita tidak hanya melihat satu teks yang diberikan kepada komisi wanitanya, komisi dewasanya, tapi ada beberapa teks yang bisa kita lihat ya. Ini apa? Sehingga kita mendapat gambaran lebih utuh tentang tokoh yang mau kita bahas ini. Ya, kalau kita melihat dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu kita melihat ayat 18 sampai 20. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Ya, lalu ayat 24 sampai 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Lalu Roma 16 ayat 3 sampai 5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Lalu 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Dan 2 Timotius 4 ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Ya saudara, jadi kalau kita melihat dari nats-nats yang tadi dibaca, kita bisa menyimpulkan siapa Aquila dan Priscilla. Mereka ini keturunan Yahudi. Mereka suami istri keturunan Yahudi dan bekerja sebagai pembuat tenda. Tepatnya mereka ini sebagai pengusahanya ya, bukan tukangnya ya, pemilik usaha membuat tenda ya. Dan ini yang menjadi salah satu faktor yang mendekatkan Aquila dan Priscilla dengan Paulus tadi ya. Karena Paulus juga bekerja sebagai pembuat tenda itu ya. Dan semula mereka ini tinggal di kota Roma. Tetapi lalu pindah ke Efesus karena semua keturunan Yahudi diusir Kaisar Claudius pada tahun 50 Masehi. Sebab dianggap sebagai tukang bikin keributan, kerusuhan ya. Sehingga semua harus pergi ya. Dengan mendadak si Aquila dan Priscilla harus meninggalkan tempat yang mereka selama ini sudah diam di sana ya. Ya, kalau kita melihat juga arti nama Priscilla ini terhormat atau dimuliakan. Ini orang yang patut dihormati, orang yang patut dimuliakan. Ini dari bahasa Latinnya Prisca atau Priscus. Dan nama Aquila merupakan nama Romawi yang artinya elang.
atau Raja Wali ya. Aquila ini memang berasal dari kota Pontus ya. Itu sebuah provinsi Romawi di bagian utara Asia Kecil. Ya tapi walaupun dia punya nama Roma, tapi dia merasa sangat kuat identitasnya sebagai seorang Yahudi. Lalu mereka ini bertemu Paulus di kota Korintus itu. Ketika mereka sudah pergi dari Roma ke Korintus, lalu Paulus dari Athena datang ke Korintus. Dan karena kesamaan pekerjaan itu, Paulus singgah ke rumah mereka, lalu diajak tinggal bersama-sama. Bahkan menurut 1 Korintus Kisah Rasul 18 ayat 11 tuh, dia sampai 1,5 tahun tinggal di rumah Aquila dan Priscilla ini. Ya dia bekerja bersama-sama membuat tenda. Dia juga tiap Sabat pergi untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang Yunani. Baru pada saat Timotius dan Titus datang ke kota Korintus itu, Paulus lebih banyak pelayanan pemberitaan firman-Nya. Tapi artinya bersama dengan Aquila dan Priscilla, Paulus ini 1,5 tahun melayani di kota itu ya. Dan kita tahu orang Yahudi itu sangat suka berdiskusi ya. Mereka tuh kalau ada waktu lowong pasti kumpul ngobrol ya. Ya kita bisa membayangkan dalam kebersamaan, bekerja bersama ya. Pasti ada banyak hal saling diceritakan, dijelaskan oleh Paulus ya. Sambil Aquila dan Priscilla mengikutin khotbah-khotbah Paulus di rumah-rumah ibadat. Ini yang membuat dia semakin kuat ya untuk menerima Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, untuk terus mendukung pelayanan Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injilnya itu. Ya karena bersama-sama ini. Dan kita tahu, ya karena bercakap-cakap itu ya. Bahkan yang menarik untuk kita perhatikan, si Paulus ini sangat dipersatukan oleh Aquila dan Priscilla bukan hanya karena pekerjaannya, tapi karena imannya, tapi juga karena sikap saling menghargai, saling menolong yang tumbuh di antara mereka bertiga. Bisa dibilang posisi Pasutri ini itu menjadi pendukung besar bagi pelayanan Paulus yang memang hanya hidup sendirian ya. Paulus tidak menikah. Gak heran ketika Paulus akhirnya meninggalkan kota Korintus setelah 18 bulan bersama dengan keduanya, si Aquila dan Priscilla memutuskan untuk menemani Paulus sampai dengan ke kota Efesus ini. Paulus melanjutkan pelayanan pemberitaan firman-Nya, penginjilannya, dan Aquila dengan Priscilla di sana. Lalu ketika Paulus meneruskan penginjilannya ke tempat lain, si Aquila dan Priscilla ditinggal di kota Efesus itu untuk merawat jemaat yang telah didirikan oleh Paulus di kota Efesus itu. Ya, ini yang rupanya membuat pertemuan dengan Apolos, seorang pengkhotbah yang sangat bersemangat dari kota Alexandria, yang datang memberitakan Injil Kristus, tapi pemahaman dia tidak lengkap. Tadi kita bacakan, dia sampai kepada pembaptisan Yohanes saja. Sehingga ketika mendengarkan khotbah dari Apolos, Priscilla dan Aquila merasa harus menolong pemberitaan Apolos itu. Jadi dia mengundang Apolos untuk datang ke rumahnya, lalu menyampaikan penjelasan yang lebih lengkap, lebih detail, lebih utuh tentang Kristus, sebagaimana yang sudah mereka dengarkan dari Rasul Paulus selama kebersamaan mereka di kota Korintus itu. Ya, kalau kita melihat dengan posisi ini, berarti kan buah pelayanan Paulus di Korintus ini berbuah besar pada diri Pasutri ini. Walaupun di kota Korintus Paulus itu sempat diusir oleh orang-orang Yahudi, bahkan dia mau diadilin ya. Tapi kan Roh Tuhan menyatakan ya Paulus akan tetap dilindungin ya. Terus saja lanjutkan pelayanannya. Dan keduanya ini yang bisa dibilang meneruskan
pemberitaan Injil Paulus kepada orang-orang lainnya itu. Mereka bukan saja membuka pintu rumahnya untuk merawat kerohanian orang-orang Kristen lainnya di Korintus, tapi ya mereka juga menolong orang-orang yang pemahamannya belum sempurna gitu, seperti Apolos tadi gitu. Nggak heran kenapa di 1 Korintus 16 ayat 19 Paulus sampai menyebut Aquila dan Priscilla ini sebagai mitra ya, mitranya ya. Ya karena ini benar-benar penolong dia dalam membangun, merawat dan mengembangkan jemaat yang sudah membuka diri untuk percaya kepada Kristus ya. Jadi kita simpulkan bukan hanya mereka bersatu karena sama-sama profesinya pembuat tenda, tapi mereka juga saling memperkaya dalam pemeliharaan iman, pertumbuhan iman murid Kristus melalui bimbingan lanjutan yang diberikan Aquila dan Priscilla untuk mereka yang membutuhkan sesudah mereka percaya kepada Kristus ya. Ya kita kan bisa bayangkan Rasul nggak mungkin lama-lama tinggal ya. Dia lebih kepada explore tempat sini ke tempat sana dan harus ada mitra yang sekerja yang menolong Paulus merawat iman dari jemaat itu ya. Apalagi kan situasi ini sangat nggak gampang untuk orang Kristen pada abad mula-mula itu ya. Karena mereka banyak tekanan, banyak penolakan, banyak sikap antipati baik dari kalangan orang Yahudi, Romawi ya, terhadap orang-orang Kristen ya. Ini yang membuat apa yang Aquila dan Priscilla lakukan ini sangat bermanfaat ya untuk orang-orang Kristen itu ya. Coba saja kita sudah baru dibaptis, terima Tuhan, lalu diancam akan dibunuh, dipenjara, disiksa ya. Itu kan bisa banyak orang yang berbalik lagi karena nggak tahan dengan tekanan dan penyiksaan itu ya. Berapa banyak kan darah orang Kristen tertumpah ya karena penganiayaan itu. Ya termaksud orang Kristen ini mendapatkan bantuan yang luar biasa ya. Ketika ya itu jadi kan mengakui sebagai mitra karena kebaikan mereka ya, dan gereja Katolik menetapkan mereka sebagai santo dan santa ya, yang tadi gambar pertama ya. Karena ya dedikasi mereka ya. Ya saudara, kita melihat bahwa ketika Kaisar di Roma itu Kaisar di Roma meninggal, akhirnya si Priscilla dan Aquila memutuskan untuk kembali ke kota Roma. Karena untuk merawat lagi orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu. Dan lagi-lagi dia membuka pintu rumahnya untuk Kenapa tidak ya? Ya karena mereka membuka pintu rumahnya buat orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu. Sehingga orang-orang Kristen itu bisa tetap beribadah bersama-sama. Dan tapi lagi-lagi si Aquila dan Priscilla harus kembali lagi ke Efesus ya. Gara-gara kaisar yang menggantikan Kaisar Claudius ini, Kaisar Nero, itu yang terkenal sangat kejam kepada orang-orang Kristen. Dan dia mengejar, menganiaya dengan sangat kejamnya orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu. Jadi dia kembali ke Efesus dan melanjutkan pelayanan yang sudah diawali oleh Rasul Paulus itu. Ya tapi kita melihat kemanapun mereka pergi dan tinggal, ini keduanya membaharui, mengubah kehidupan banyak orang. Mereka menolong banyak orang untuk setia dalam imannya, untuk bertumbuh dalam imannya di tengah tekanan, penolakan, dan juga penyiksaan yang dialami orang-orang Kristen. Dan gak mengherankan, ya ini rupanya ada slide yang hilang ya ketika ini ya. Yang gak mengherankan di Roma 16 ayat 3 ini Paulus menyebutnya sebagai rekan sekerja. Dan mengirim salam untuk dia sebelum dia mati ya.
Ya ini gak mengherankan karena jasanya itu buat Paulus. Di Roma 16 ayat 4 Paulus mengatakan betapa mereka sudah mempertaruhkan nyawa untuk dirinya. Kita gak tahu persis apa yang dibuat Aquila dan Priscilla sampai Paulus bercerita seperti itu. Tapi yang jelas Paulus merasa bersyukur, berterima kasih, berhutang budi kepada Aquila dan Priscilla untuk semua jasa dan bantuan mereka. Baik untuk dirinya yang terkenal sebagai rasul non-Yahudi maupun juga untuk jemaat-jemaat non-Yahudi yang diinjili oleh Rasul Paulus. Ini buat kita mungkin biasa sekarang ya kalau kita melayani, bergaul dengan macam-macam suku seperti saudara-saudara sekarang ini. Tapi zaman itu kan orang Yahudi itu sangat tertutup ya. Yesus ketika datang ke rumah Sakeus saja kan orang mempermasalahkan ya. Kenapa dia menumpang di rumah seorang pemungut cukai ya? Karena kita nggak bisa buka pintu rumah kita untuk sembarang orang. Kalau nggak selevel, nggak sesuku, nggak seiman ya. Tapi Aquila dan Priscilla bersedia untuk membuka pintu rumahnya bagi orang-orang Kristen dimanapun juga mereka tinggal dan dalam konteks dikejar-kejar itu. Ya saudara perlu tahu pada masa pengejaran itu orang-orang Kristen tuh kan gak punya tempat ibadah. Mereka beribadahnya di mana? Di kuburan-kuburan, di katakombe itu ya apa? Katakombe itu gua yang dijadikan tempat pemakaman. Mungkin kalau yang ke Israel kan pernah lihat ya. Kayak makam Yesus kan bentuk ini gua besar gitu ya. Yang orang bisa di sana. Dan kode antar orang-orang Kristen itu simbol-simbol Kristen. Salib, iktus, Yesus Kristus, Theo, Huios, Theos. Ya. Yesus Kristus anak Allah juru selamat dunia. Ya. Itu dengan melihat tanda di pintu, di tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah, kita tahu kode sandi itu. Oh ini ada orang Kristen nih. Ini tempat ibadah orang Kristen ya. Dan saya yakin di rumahnya Priscilla dan Aquila juga ada tanda itu. Orang Roma gak tahu yang menjadi musuh mereka. Tetapi sesama orang Kristen ngerti sandi rahasia itu. Sehingga di situ menjadi tempat yang aman untuk orang Kristen memelihara imannya, untuk belajar lebih dalam lagi tentang ajaran-ajaran Kristus. Dan ini yang membuat Paulus sangat mengapresiasi. Dan yang membuat juga gereja Katolik sampai memberikan mereka menjadi santa dan santo. Ya kenapa orang gereja Protestan tidak ada santo dan santanya. Kalau gereja Katolik kan hampir tiap tahun tuh. Tanggal ini diperingatin santo ini, tanggal ini santo ini ya. Yang kalau mereka doa itu kan diingat nama-nama itu ya. Kenapa kita nggak sampai mengkultuskan Aquila dan Priscilla? Ya karena kita nggak mau mengkultuskan orang-orang tertentu sehebat apapun dia. Supaya nggak sampai jatuh pada dosa memberhalakan orang tertentu. Dengan konsep imamat orang percaya, ya setiap orang itu bisa menjadi orang kudus di hadapan Kristus. Karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus itu kan. Jadi saudara dan saya ini orang kudus. Bukan hanya karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan dengan mati membersihkan dosa kita. Dan kita nggak ada orang kudus ya karena kita nggak butuh perantara dari orang-orang kudus itu ketika berdoa kepada Kristus ya. Jadi kan kalau kayak Bunda Maria kan untuk ini mengantarkan, sampaikan ini ya supaya Yesus lebih mendukung apa yang kita mohonkan. Tapi gereja Protestan meyakini ya kita semua orang bisa datang kepada Tuhan tanpa perlu bantuan orang kudus ya. Ya makanya termaksud gak perlu kepada pendeta gitu kan. Seolah-olah doa pendeta lebih manjur daripada doa pelawat ya. Sama saja ya. Dan kita juga gak ada orang kudus ya karena orang Kristen menghayati ajaran tentang santo dan santa gak ada di Alkitab ya. Jadi sejak zaman reformasi ajaran-ajaran tentang santo dan santa itu tidak diteruskan oleh para reformator gereja Protestan. Semua orang sama statusnya di hadapan Tuhan. Setiap orang dihargai karya-karyanya, tapi bukan berarti membuat dia menjadi lebih tinggi dibandingkan orang Kristen yang lainnya.
Karena yang harusnya diutamakan kan Kristusnya ya. Ya makanya para pendeta itu kan kenapa berkhotbah pakai baju hitam ya. Lalu juga ada salib di tengah ya. Ya untuk mengingatkan pendeta juga, kamu harusnya tutupin dirimu ya. Jangan tonjolkan dirimu, tapi utama tonjolkan Kristus yang kau beritakan dan kau layani ini, bukan dirimu ya. Jadi fokuslah pada pemberitaan salib Kristus itu ya, bukan kepada si pengkhotbahnya ya. Karena tidak ada orang yang lebih hebat, lebih kudus, lebih mulia di mata Tuhan dibandingkan orang-orang yang lainnya, apapun ya perannya, kedudukannya, jabatannya di dalam gereja ya. Ini yang membuat kita paham ya kenapa tidak kita berbeda dengan gereja Katolik. Bahkan gereja lainnya lagi itu merayakan keberadaan kematiannya Santo Aquila dan Priscilla ini di tanggal 13 Februari, khususnya gereja-gereja ortodoks ya. 13 Februari lain-lain gitu ya. Tapi intinya mereka memberi tempat khusus untuk jasa yang telah Aquila dan Priscilla lakukan dalam pelayanannya semasa hidupnya itu ya. Bahkan kan dalam tradisi gereja Katolik si Aquila dan Priscilla ini juga mati secara syahid ya. Dia dipenggal kepalanya karena komitmen pelayanannya kepada Kristus ya. Ini yang juga teladan kita ya, sampai mati dia melayanin ya. Sedangkan sekarang ini orang Kristen sebelum satu pukulan mendarat di punggungnya, sebelum satu tetes darah keluar dari tubuhnya, sudah berani menyangkalin Kristus ya. Diancam ditinggalkan pasangannya aja langsung ganti agama ya. Nanti bisa ganti lagi agamanya ya. Berapa banyak kan selebritis yang seperti itu ya. Tapi Aquila dan Priscilla di tengah situasi yang tidak mendukung dengan banyak siksaan, aniaya, tekanan, penolakan, mereka terus setia melayani Injil Kristus ya. Setia merawat iman orang-orang Kristen yang baru-baru itu ya. Sehingga jasanya ya patut untuk kita diskusikan pada saat ini. Ya jadi teladan apa yang bisa kita pelajari dari Aquila dan Priscilla untuk hidup orang Kristen zaman sekarang ya. Yang pertama, mereka pastutri yang sungguh-sungguh sehati sepikir. Bukan saja mereka ini bersatu secara fisik, secara tubuh, bersatu dalam pekerjaan juga, bersatu dalam iman kepada Kristus, bersatu dalam memperhatikan sesama yang membutuhkan bantuan mereka, bersatu dalam mencurahkan hidup mereka untuk mengembangkan Injil Kerajaan Allah. Mereka juga bersatu untuk memanfaatkan berkat-berkat Tuhan yang mereka miliki bagi kepentingan Kerajaan Allah. Mereka bersatu mempersembahkan hidup dan mati mereka untuk Tuhan yang mereka percayai. Ini gak heran karena mereka bersama-sama. Kalau kita baca nats-nats yang tadi itu kan Aquila dan Priscilla selalu branding namanya. Bukan cuma Aquila sendiri, Priscilla sendiri. Ya karena ini ketika melihat pasangan ini orang melihat kesatuan. Mereka melakukan bersama-sama apa yang menjadi kesepakatan mereka itu. Bahkan keduanya ini menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya. Nah pertanyaan saya bagaimana dengan kita? Saudara kan ketika bersatu dengan pasangan di hadapan altar Tuhan ya, rasanya nggak serk lah kalau belum dibawa ke gereja gitu kan, diberkatin di gereja. Nah sebagai suami istri, apakah betul-betul saudara dipersatukan Tuhan? Apakah betul-betul saudara bersatu dengan pasangan dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini ya? Ya ini perlu dipertanyakan menurut saya. Karena banyak pasutri tanpa Kristen, tanpa sadar seperti pasangan Ishak dan Ribka. Walau mereka nggak pernah ada orang ketiga, nggak pernah juga bercerai, tapi kan hati mereka sudah tidak bersama kan? Ketika anak belum datang mendoakan 20 tahun lamanya si Ishak mendoakan Ribka. Tapi anak datang langsung hatinya terpisah. Yang satu sayang Ishak, yang satu sayang si Yakub kan. Akhirnya udah gak bersama lagi. Masing-masing ngurusin anak kesayangannya, gak peduli lagi ya. Tapi Priscilla dan Aquila melakukan apapun secara bersama. Mereka hidup menjalani kehidupan imannya dengan bersama-sama. Bukan cuma secara formalitas saja ya. Mereka sudah bersatu ya.
Tapi bagaimana dengan saudara ya? Karena ketika saudara sungguh bersatu ya, itu akan dihayatin anak-anak ya, dilihat oleh orang-orang lainnya. Banyak orang kan bajunya saja yang sama itu. Kalau ke gereja kan batik ini kan, warna sama. Belum tentu itu bisa ini juga ya. Di rumah belum tentu ya. Tapi Tuhan kan lebih menginginkan kita bersatu. Satu tubuh itu, satu daging itu melekat kuat ya. Nah, itu kan kata menjadi satu daging itu seperti dua kertas ditempel kan. Yang kalau dilem, kalau ditarik itu akan merobek pihak yang lainnya ya. Nah, mestinya kebersamaan suami istri Kristen ya seperti itu ya. Sungguh bersama dalam impian, dalam harapan, dalam pilihan-pilihan, di dalam juga perencanaan hidup ke depannya ya. Sehingga ketika anak jadi nggak naik kelas nggak cuma nyalain istrinya gitu kan. Kenapa ini anak bisa begini? Ya kan salah bersama ya, tanggung jawab bersama untuk pendidikan anak. Lalu yang kedua, teladan dari Aquila dan Priscilla, mereka selalu menghadapi beragam tantangan dan perubahan hidup dengan sikap positif. Sehingga mereka selalu menjadi berkat. Ya saudara-saudara, Aquila dan Priscilla ini kan tidak menjalani hidup yang baik-baik saja gitu. Mereka dengan mendadak sudah nyaman-nyaman hidup di kota Roma, harus meninggalkan Roma karena keputusan tak terduga dari kaisar ya, mengusir semua orang Yahudi ya. Nah, kalau saudara tiba-tiba dadakan suruh pindah kota ya, ini kan pindah kehidupan juga, menata lagi usaha yang baru, punya kenalan baru lagi ya, hubungan-hubungan baru lagi ya, semua hal yang baru ya. Ya, tapi mereka ini walaupun harus berpindah-pindah, tapi tetap bisa melihat perubahan kehidupan yang dialami itu dari kacamata iman ya, sehingga menerimanya dengan tetap bersyukur, mencari tahu apa maksud Tuhan di balik perubahan itu ya. Ya misalnya kan ketika pindah ke Efesus, ditinggalkan Paulus di sana, tahu-tahu mereka harus bertemu dengan Apolos yang membutuhkan bimbingan mereka untuk khotbahnya jadi nggak ngaco gitu kan, karena lebih utuh dan lengkap tentang Kristusnya. Artinya setiap babak kehidupan yang selalu tidak mulus itu dilewati Aquila dan Priscilla dengan tetap bersyukur, dengan tetap bersikap positif ya, sehingga mereka selalu menjadi berkat ya, dimanapun mereka tinggal dan apapun pergumulan yang mereka hadapin. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan kita orang Kristen zaman sekarang? Ketika tiba-tiba sakit sampai nggak bisa lagi pelayanan, apakah hidup kita juga hancur gitu kan? Apakah ketika lalu usaha bangkrut ya, nggak bisa lagi membiayai dan menjalani hidup seperti biasa, apakah lalu kita juga menjadi ini down ya, frustasi, tidak mau lagi beriman kepada Kristus ya? Apakah ketika kita difitnah dengan tuduhan-tuduhan keji, semua orang menolak dan membicarakan kita, lalu kita juga merasa marah kepada Tuhan ya? Ada banyak kan perubahan kehidupan yang kita jalanin ya. Saudara yang di sini nggak mulus-mulus saja hidupnya. Walaupun wajahnya senyum-senyum ya, ceria ya, apalagi kalau pakai ulos yang caang warnanya, tapi kan nggak berarti hidup saudara terang benderang selama bertahun-tahun menjalanin kehidupan ya, ada pasang surutnya. Tapi dalam perubahan hidup, apakah kita tetap membaharui kehidupan orang lain dengan lebih baik, dengan lebih positif, sehingga perubahan apapun kita tetap menjadi berkat bagi orang lainnya sebagaimana Aquila dan Priscilla lakukan ya. Lalu yang ketiga, mereka tuh juga rela memfungsikan rumahnya untuk kepentingan Tuhan dan sesama yang membutuhkan. Ya ini kan, jadi dimanapun mereka tinggal kan mereka buka pintu rumahnya untuk ibadah, untuk orang Kristen belajar tentang firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita pelajarin tradisi orang Yahudi ini nggak biasa ya. Karena walaupun orang Yahudi itu punya sikap hospitality yang artinya ramah kepada orang yang membutuhkan bantuannya ketika ada di rumahnya. Tapi orang Yahudi juga punya tradisi nggak sembarang terima orang-orang ya, di rumahnya itu. Nggak sembarang bergaul, nggak sembarang bicara ya. Dan Priscilla dengan Aquila
orang mau datang ke rumahnya, singgah ke rumahnya, beribadah di rumahnya, ya pasti karena sikap ramah, sikap hangat, sikap terbuka yang mereka berdua milikin ya. Sehingga akhirnya ini yang membuat orang merasa disambut oleh Priscilla dan Aquila ini dan mau beribadah bersama-samanya. Ya, ini pertanyaannya gimana dengan kita ya? Apakah rumah kita hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tempat istirahat, tempat mendidik anak, ya, tempat berlindung, atau kita fungsikan juga untuk kepentingan Tuhan ya? Untuk kepentingan orang yang membutuhkan ya. Ya ini perlu ya. Saya ingat waktu saya pelayanan ke GKI Perth, itu ada satu jemaat cerita ke saya menolak nih, mertua saya enak-enak aja mau datang ke rumah saya. Memangnya rumah saya apaan? Dia mau berlibur dari Indonesia ke Perth ini. Ini rumah saya, ini tempat yang kudus bagi saya. Tidak boleh ada orang yang tidak saya izinkan masuk. Saya lebih suka buang duit kasih dia ke hotel daripada dia bertamu ke rumah saya. Saya kaget juga dengar dia ini, waduh mertuanya loh. Tapi dia menganggap ini hak dia, ini tempat tinggal dia. Dan memang ketika saya mau datang ke rumah-rumah gitu, mau mendoakan yang ulang tahun atau yang sakit, saya mesti izin dulu. Kok enggak mereka udah ketemu tuh depan rumah, ini ibu belum ada janji dengan saya, silakan pergi dulu gitu. Bikin janji lain kali. Jadi kita itu merasa lebih cocok itu kalau ketemu itu di food court ya, daripada di rumah-rumah ya. Bahkan sampai ke rumah ini mau janjian ke rumah, saya tuh sampai nungguin minum nggak keluar. Saya bilang saya haus, boleh minta minum? Oh ya, soalnya kan kita udah mau pergi, ngapain minum itu? Ya artinya ininya beda ya. Mungkin ya tradisi di sana juga, cuman kita mau melihat kalau menghayati rumah adalah berkat Tuhan, ya mestinya tidak egois untuk diri kita dan keluarga kita ya. Tapi juga membuka untuk kepentingan Tuhan, kepentingan orang lain. Kan memang gak sembarang buka ya. Tapi yang memang benar kita tahu membutuhkan, why not ya. Kenapa harus kita ini. Jadi Aquila dan Priscilla ya membuktikan dimanapun mereka berada, pintu rumah welcome untuk jemaat Tuhan datang. Lalu teladan lain, mereka mendedikasikan uang, waktu, tenaga, pemikiran, dan hidup mereka untuk Tuhan dan sesama. Ya saudara, ini hal yang gak sederhana kan, apa yang si Priscilla dan Aquila lakukan ketika menampung Paulus 18 bulan lamanya. Walaupun dia hamba Tuhan ya, tapi kan ini orang luar ya, orang asing ya. Tapi mereka bisa 18 bulan bekerja bersama, tinggal bersama ya. Juga bukan hal yang mudah untuk mereka akhirnya memutuskan mengikuti Paulus ke Efesus ya, untuk menolong hamba Tuhan yang sendirian ini. Karena jarak dari Korintus ke Efesus itu kurang lebih 550 km. Ya. Wah, dan ini kan perjalanan yang beresiko, merepotkan, melelahkan. Banyak hal harus disiapkan, banyak hal harus ditata lagi kehidupannya. Tapi Priscilla dan Aquila menyanggupin ini gitu ya. Bayangkan ya, saudara mungkin oke lah jadi ketua, tapi sampai harus seperti ini kan mikir-mikir dulu gitu ya. Nggak banyak yang mau ya. Dan Aquila dan Priscilla mau ya. Walaupun kalau kita lihat nuansa Roma sama Korintus sama Efesus beda. Roma itu pusat pemerintahan Romawi kan, banyak orang Romanya. Korintus itu pusat perdagangan dan Efesus itu kota pelabuhan ya, yang kalau Roma didominasi orang Roma, kalau di Korintus itu lebih banyak orang Yunaninya, di Efesus campur-campur ya, Yunani dan Romawi ya. Ini adaptasi yang nggak gampang ya, tapi Pasutri ini melakukan apapun untuk mendukung pelayan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menomor belakangkan kepentingan diri mereka untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Ya. Jadi walaupun Aquila dan Priscilla ini bukan rasul seperti Paulus, dia juga bukan pengkhotbah seperti Apolos, tapi komitmen pelayanan keduanya nggak kalah dari Paulus dan juga dari Apolos. Sejak mereka menyerahkan diri kepada Kristus, menjadi pengikutnya, mereka komit, setia mengikut Kristus, mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Ya. Dalam
apapun yang Tuhan tuntut dari diri mereka, mereka bersedia. Ya. Nggak heran Paulus mengapresiasinya. Bahkan sebelum Paulus mati, dia menitipkan salam untuk Aquila dan Priscilla. Dan ketika dia menyampaikan salam, dia juga mengingat dua rekan sekerjanya ini yang sungguh-sungguh bermakna bagi dia. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Seberapa banyak kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Seberapa besar kita siap berkontribusi untuk kemajuan Injil Kristus? Betulkah hidup dan mati kita sungguh kita mau berikan buat Tuhan? Saya pernah punya jemaat di Tasik. Kalau nyanyi bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Aduh Bu, saya takut Bu nyanyi lagu itu Bu. Kenapa? Bagi Yesus ku serahkan Bu hidupku Bu. Nanti kalau Tuhan benar-benar minta apa saya siap Bu. Gampang nyanyinya. Tapi kalau saya hayatin katanya itu menakutkan Bu. Saya harus sungguh-sungguh menghayatin apa yang berani saya berikan untuk Tuhan. Ya kita ya mestinya itu ya. Dengan menghayati pengikut Kristus, murid atau pengikut itu kan orang yang berjalan di belakang guru, melakukan apa yang guru lakukan, mendengarkan apa yang guru katakan, ya, mentaati apa yang guru perintahkan. Ya. Jadi mestinya murid ya seperti itu, ya. Itu baru layak disebut murid Kristus. Nah, tapi kalau murid cuma mau ikut, kalau pergi ke perjamuan Kana, lalu kalau pergi ke pesta-pesta, tapi nggak mau ikut ketika ke Golgota, itu bukan murid ya. Murid ya benar-benar nderek Yesus ya, kemanapun dia pergi ya. Monggo. Ya lalu teladan lain, mereka membuka diri kepada semua orang, apapun suku, pekerjaan, status sosial dan latar belakangnya. Makanya orang bersedia singgah, beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama mereka. Ya mereka ini kalau dilihat dari nats yang kita baca, ini disukai oleh banyak orang. Tidak hanya oleh para pelayan Tuhan, tapi juga oleh jemaat Tuhan. Tidak hanya oleh orang-orang Yahudi, tapi juga Yunani dan Romawi. Mereka dihormati, dihargai karena apa yang telah mereka lakukan. Dan orang mendapatkan manfaat positif dari kebersamaannya, perjumpaannya dengan Aquila dan Priscilla ini. Sehingga sungguh Paulus berterima kasih kepada keduanya. Jadi mereka tidak hanya harmonis sebagai suami istri, tapi harmonis dengan para hamba Tuhan, harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi dekat juga dengan saudara seimannya. Ya. Nah kita bagaimana? Siapa yang dekat dengan saudara? Siapa yang merasa bersyukur dengan kehadiran saudara di tengah mereka? Dan bagaimana saudara memperlakukan orang-orang di sekitar saudara? Ya ini penting ya, karena banyak orang cuman mengutamakan hubungan dengan Allah. Tapi sesamanya enggak. Jadi salib itu kan dua tiang kan? Vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal bagus, 24 jam saudara berdoa kepada Tuhan. Tapi yang horizontal pendek dan patah, itu bukan salib yang utuh. Kalau yang horizontal panjang sampai kemana-mana, tapi yang vertikal pendek, gak ada relasi dengan Allah, itu juga bukan salib yang utuh. Pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bisa memberitakan Kristus dengan benar, ya punya sisi vertikal dengan Allah dan horizontal yang baik dengan sesama. Ya. Sehingga gak cukup cuman kebaktian online, gak cukup cuman berdoa, baca firman di rumah, tapi perlu interaksi. Karena kita ini kan lebih seperti anggrek daripada lumut. Lumut itu kalau didiamkan kan tumbuh subur. Tapi anggrek itu perlu dirawat deh ini, iman kita itu perlu ini, diperhatikan. Banyak hal yang bisa ini memupuk iman kita ya. Dan terutama yang paling kadang bisa ngomongin kita kan temen ya. Dalam ketika kita putus asa, ini anak kok kelakuannya nggak seperti yang diharapkan ya. Lalu kita merasa ini ya teman yang ngingetin ya, mungkin kasih saran-saran positif. Ya. Jadi kebersamaan dengan orang lain itu penting. Kita nggak cuma perlu terdaftar di satu gereja, tapi perlu berinteraksi bersama dengan saudara seiman lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa dalam pergaulan dengan banyak orang itu,
kita menumbuhkan orang lain dan orang lain menumbuhkan iman kita ya. Dan kita bersama-sama menjadi lebih baik di dalam Kristus ya. Ya saudara, jadi tokoh kita hari ini Aquila dan Priscilla menurut saya membuktikan ya. Kalau kita mau, kita pasti bisa melayani Tuhan di tengah kesibukan untuk bekerja keras ya. Karena nggak mungkin kan cuma ngelayanin terus nggak ada kerjanya ya. Bisa-bisa kita jadi anggota diakoni terus ya. Kalau hanya mau di gereja tapi nggak mau kerja ya. Kita juga bisa mempedulikan sesama walaupun kita punya pergumulan pribadi. Saya yakin pergumulan pribadi Aquila dan Priscilla ini nggak punya anak kan. Mereka hanya kedapatan tertulis berdua, nggak ada disinggung anak. Seberapapun mereka sudah berkomitmen untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan keturunan itu. Tapi ya mereka dalam pergumulan ini tetap bisa mempedulikan orang yang butuh pertolongan mereka. Ya kalau kita mau kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada ya. Mereka kan di Korintus, di Roma, di Efesus selalu menjadi berkat ya. Dan mereka juga membuktikan kita bisa beribadah dengan setia di tengah gerakan penolakan dan kebencian kepada orang Kristen ya. Ya memang sekarang ini kita sering dengar kan penolakan-penolakan untuk gereja ya. Di Gading Serpong 20 tahun ya nunggu izin mendirikan ini kan gereja. Ya ini situasi kita ya. Tidak lebih ideal dibanding orang Kristen mula-mula itu ya. Selalu ada saja yang tidak menyukai diri kita kan. Seberapapun mungkin kita sudah mencoba baik ya. Ya tapi kita bisa tetap beribadah dengan tekun dengan setia ya. Penolakan orang jangan membuat kita lalu jadi pudar juga semangatnya. Daniel kan dulu juga sendirian kan di Babel, tapi dia justru memancarkan terang luar biasa. Ketika orang melihat betapa tekunnya Daniel beribadah kepada Allahnya ya, sampai nggak takut masuk ke gua singa ya. Lalu juga kita juga bisa tetap mendalamin firman Allah di tengah semua keterbatasan yang ada ya. Dulu kan nggak ada nih kitab suci ya. Rasul yang menolong juga hanya sesekali datang. Komunikasi kebanyakan lewat surat-surat kan. Korintus itu kan pecahan surat-surat Paulus untuk pertanyaan-pertanyaan jemaat Kristen ya. Tapi dalam semua keterbatasan itu ya memahamin firman Tuhan dengan utuh, bertumbuh dalam firman itu tidak menjadi halangan. Nah, kita yang udah diberi banyak kemudahan sampai tinggal buka handphone sudah ada, cari ini sudah ada ya. Mau ikut online, onsite apa segala macam ya. Lalu malahan lebih kendor daripada orang-orang zaman dulu. Ini kan benar-benar keterlaluan ya. Apalagi bahasanya kita juga udah bahasa Indonesia. Coba dikasih bahasa Yunani, bahasa Arab ya, bahasa ini. Wah kan kudu belajar lagi tuh. Bisa-bisa gak ada yang mau baca Alkitab kalau dalam bahasa aslinya. Tapi kita semua sudah dipermudah. Harusnya menjadi lebih baik dalam rindu untuk mempelajarin firman Tuhan itu dengan segala fasilitas yang ada. Lalu mereka juga membuktikan setiap kita pasti bisa bersahabat dan hidup berdampingan dengan rukun dan harmoni dengan semua orang dari berbagai latar belakang. GKI kan dulu Tionghoa kita Kohoi Jawa Barat kan orang Chinese dominan. Sekarang kan udah masuk banyak suku ya. Dan mestinya ini bukan lalu jadi ini bentuk grup Cina, grup Jawa, grup ini gitu, Batak gitu. Tapi mestinya kita tetap kita bersyukur namanya Gereja Kristen Indonesia ya untuk semua suku kan. Mau pendetanya dari Tiongkok, mau dari Medan, mau dari ini sama ya. Karena kita membuka diri, yang penting orang itu sudah menempuh prosedur yang betul untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi terbukalah ya. Dulu kan kami pendeta perempuan ini susah karena jemaat bilangnya mau laki-laki. Itu gak bisa dirubah, perempuan ini jadi laki gitu kan. Kalau udah capnya itu hanya mau laki-laki, gak mau perempuan karena nanti rugi kalau dia melahirkan, mengandung bisa-bisa tekor, biayain gitu kan. Tapi pelayanannya semakin sedikit waktunya, ini kan gak tepat ya. Mestinya membuka diri untuk siapapun yang diinginkan Tuhan melayani bersama-sama.
Lalu mereka juga membuktikan kita bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada yang membutuhkan sekalipun di tengah situasi yang nggak pasti. Itu kan di tengah tekanan gitu nggak pasti kan, bisa tiba-tiba memanas ya. Lalu orang Kristen bisa di penjara semua. Tapi Priscilla dan Aquila kan tetap ini ya. Walaupun usaha mereka bisa terpengaruh dengan situasi itu sebagai seorang Yahudi Kristen, mereka tetap menjadi saluran berkat. Nah sekarang ini pas buat kita ya. Ekonomi kan lagi nggak menentu ya. Harga mahal, lalu banyak demo-demo ya. Ini lalu kita pikir tahan duit, termasuk gereja tahan gitu. Mestinya nggak begitu ya. Kita bisa tetap berani dalam iman ya. Bahwa saya tetap diberkati Tuhan di tengah situasi tidak menentu dan saya mau tetap menyalurkan berkat Tuhan itu ya. Sebagaimana yang menjadi tanggung jawab saya. Ya, ini yang kita lihat pada diri Aquila untuk kita terapkan. Nah, pertanyaannya sekarang kita bagaimana? Apakah kita mau untuk apakah selama ini kita tetap mau menjadi murid Tuhan yang mempersembahkan apa yang kita milikin untuk Tuhan? Apa sih yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama? Saya besok ke Tasikmalaya karena mendadak saya mendengar kabar seorang penatua di Kaimtong, Tasikmalaya meninggal. Ya, ketika mendengar dia meninggal, saya langsung teringat sosoknya. Dia ini orang yang mencintai keluarganya. Dia merawat ibunya sampai akhir hayatnya. Lalu dia sangat mencintai istrinya walaupun istrinya itu sudah menjadi sangat buruk ya. Karena istrinya ini dulu cantik. Lalu ketika dia mandi pakai gas LPG, tuh gasnya meledak. Terbakar seluruh tubuhnya. Mukanya itu sampai ini ya. Saya pertama kaget lihat wajahnya ketika tugas ke Tasik. Ya dia ceritakan ini musek kena ini ya. Tapi saya tetap menyayangi istri saya ya. Dia tetap ini ya. Ya walaupun coba dioperasi berkali-kali tetap bekas kebakaran LPG itu nyata ya. Tapi dia tetap mencintai istrinya, nggak ada selingkuhan yang saya dengar. Karena Tasik itu kan satu jarum jatuh, yang lain kedengeran. Ya. Jadi ada berita apapun kebawa kemana-mana. Ya. Lalu juga dia pun bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ya. Sampai anaknya sukses, sekolah di luar negeri, lalu mendirikan usaha masing-masing. Dan dia juga sosok yang saya kenal setia, rajin, bersemangat melayanin Tuhan. Dia tetap jadi penatua walaupun sakit ya. Lalu dia banyak berkorban, menyumbang untuk gereja Tuhan. Bahkan ketika mamanya itu meninggal, uang PPO-nya itu diserahkan. Dia bagi untuk gereja-gereja di Tasikmalaya. Dan gak kehitung berapa dana sudah dia salurkan buat gereja. Dia juga selalu jadi penggerak. Bangun gereja, dia yang menggerakkan jemaat lainnya. Bikin sekolah Bina Bakti. Ya. Lalu dia menggerakkan sampai jadi sekolah yang megah. Ya. Dia juga pedulikan nasib para hamba Tuhan. Walaupun saya bukan pendetanya, dia banyak bantu saya. Ya. Bahkan dia juga yang ajak saya pergi ke Israel. Ya. Dia membiayain untuk saya. Ini kan pendeta perlu muse lihat Israel. Masa muse cuman khotbah doang, kagak tahu konteksnya. Lalu dia mengajak saya pergi ke sana. Dia juga nyumbang gereja-gereja lain. Dan ikut partisipasi kegiatan BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Lalu dia juga rajin berdoa. Saya tuh tiap pagi selalu dapat kiriman kata-kata ini ya, firman Tuhan dari dia. Saya bilang, Bapak udah bangun jam 4? Iya, saya tiap pagi bangun berdoa, kata dia. Bayangin jam 4 pagi, dia gak mau kalah dari ini, suara ajan. Lalu, dan dia selalu jadi saluran berkat untuk gerejanya ya. Sehingga ya walaupun sisi negatifnya menurut saya dia agak dominan di gereja gitu kan, dan orang suka nurut dia ya, karena dia segala yang ini, tapi dia punya niat baik untuk kemajuan gereja. Ya saya mengenang dia dalam ini kematiannya ini yang membuat saya merasa harus datang mendukung keluarganya dalam kehilangan karena dia kena kanker usus ya. Nah kira-kira bagaimana dengan kita ya? Ini kalau kita nanti mati, ya,
mau diingat sebagai orang yang bagaimana saudara ini? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi keluarga, orang yang berdedikasi dalam melayani, orang yang menghormatin sesamanya, yang tekun berdoa, rajin beribadah, setia pada pasangan, berkomitmen untuk Tuhan, orang yang selalu menjadi saluran berkat Tuhan, orang yang berintegritas dan jujur, Kak, ya. Itu kan dibentuk oleh kita ya, hari ini ya. Apa yang kita buat itu membuat goresan, lembaran yang baru ya. Jadi seperti apa orang mengenang saudara, mengingat saudara, dan seberapa saudara menjadi inspirasi dan teladan untuk orang lainnya, itu tergantung dari tindakan-tindakan yang saudara buat pada hari ini ya. Jadi yang mumpung masih hidup, mumpung masih bernapas, mumpung masih bisa beraktivitas ya, mumpung masih sehat, ya mari kita teladani apa yang Aquila dan Priscilla lakukan ya. Mereka ini mengasihi pasangan sampai akhir hayat. Dia juga setia kepada Tuhan, apapun yang dialamin, dia melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh kemampuannya. Dia pedulikan sesama yang membutuhkan di sekitarnya, dan dia selalu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Ini tokoh yang luar biasa ya. Dan kalau kita mau belajar dari ini ya kita juga bisa ya. Kalau kita mau. Nah, ini PR saudara, tolong saya sudah siapkan kertas sebentar ya. Jadi tiap punggung saudara itu akan ditempelin kertas. Tolong dibantu ini semua orang ditempelin kertas. Lalu saudara nanti berjalan di belakang orang yang saudara inginkan, saudara tulisin apa sih hal positif yang saudara teladanin dari orang itu ya. Sehingga dia tahu, oh ternyata saya ini dilihat oleh ini rekan sepelayanan saya sebagai orang yang begini gitu ya. Jadi tulislah hal positif yang saudara temukan pada orang yang saudara kenal itu, sebagai dukungan, apresiasi untuk dia meneruskan hal baik yang sudah dia lakukan. Ya di punggungnya aja, sehingga nanti saudara tulis. Kalau yang gak ada bolpen bisa pinjam. Baik hati. Kamu merasa baik? Dia yang baik, dijahit dan menjahit banyak. Ya, itu semoga kalian diberikan dengan jujur yang tanpa kita sadarin, ini yang dilihat orang ya. Hal yang baik ini mari kita teruskan ya, sehingga orang mengenang kita sebagai orang
Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan disimpan catatan dari teman saudara. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk keteladanan Aquila dan Priscilla. Walaupun mereka penuh pergumulan dan hidup yang juga tidak mudah, tapi mereka memberkati hidup banyak orang dan memberkati kami juga saat ini dengan apa yang mereka contohkan. Kami mau terus menjadi murid Tuhan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Kami mau terus juga membaharui diri kami menjadi semakin baik dari hari ke hari. Kami mau orang yang bersama kami melihat kehadiran Tuhan dari apa yang mereka lihat pada diri kami. Sehingga kami bukan hanya murid Tuhan secara tertulis, secara pengakuan, tapi dihayatin dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga bersyukur Engkau terus menolong gerejamu di GKI Gading Serpong ini, sehingga jemaat boleh terus bertumbuh menjadi semakin besar dan membutuhkan tempat ibadah yang juga semakin luas. Biarlah Tuhan menolong dalam proses pembangunan yang sudah dimulai ini, sehingga bisa selesai tepat waktu, bisa difungsikan sebagaimana keinginan Tuhan. Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan, Tuhan beri hikmat kepada panitia pembangunan, Tuhan berikan juga semangat dan sukacita pada jemaat. Mereka boleh berpartisipasi dalam hal yang penting untuk Tuhan, yakni pembangunan gerejanya. Kami juga berdoa untuk juga pergumulan jemaatmu dalam hidup masing-masing, baik yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, mengalami usia yang semakin lanjut, dan kesepian. Kami berdoa untuk orang tua yang masih sibuk membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa untuk mereka yang masih menantikan buah hati di dalam hidup rumah tangganya. Kami berdoa untuk konflik yang ada di dalam keluarga-keluarga jemaatmu di sini, baik ketika relasi mertua dan menantu, ataupun juga antar ipar, antar suami dan istri. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang masih mencari penolong yang sepadan dengan dirinya. Dan kami percaya bersama Tuhan, mereka akan bisa mencari jalan keluar yang tepat dalam seluruh pergumulannya. Mereka akan diberi kekuatan untuk menghadapi pergumulannya. Mereka juga akan menang untuk tetap menghadapi persoalan itu dengan kacamata iman, sehingga dari persoalan yang ada justru melihat kehadiran Tuhan dan janji Tuhan dibuktikan secara konkret. Kami saat ini juga bersatu untuk ibu-ibu yang berulang tahun, untuk Ibu Sondang Siahaan, untuk Ibu Suga, Ibu Yen, Ibu Maria Lydia, Ibu Mindawati, Ibu Vera Lidiana, dan Ibu Sevina. Kami bersyukur dengan saudara seiman kami ini yang terus bersama-sama kami bertumbuh, belajar, dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan tolong apa yang menjadi impian mereka. Tuhan urapi setiap karya-karya mereka. Tuhan juga limpahkan berkat yang mereka butuhkan. Tuhan topang di dalam kelemahannya, Tuhan kuatkan dalam kesakitannya. Tuhan juga beri sukacita bisa menjadi murid Tuhan yang setia sampai dengan saat ini. Kami berharap hidup mereka semakin diberkati dan semakin memberkati banyak orang. Kami berharap apapun yang mereka lakukan, kemanapun mereka pergi, mereka terus ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan juga menjadi berkat Tuhan. Dan kami mengingat kewajiban dan tanggung jawab kami untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menolong pemimpin bangsa kami, pejabat-pejabat yang telah dipilih oleh rakyat sehingga menghayatin tanggung jawab mereka, kewajiban mereka untuk kemajuan daerah dan rakyat yang dipilihnya.
sehingga mereka tidak memanfaatkan kekuasaan dan kedudukan untuk mencari kekayaan ataupun kekuasaan, tapi sungguh-sungguh dipakai untuk menolong rakyat dalam kesulitan bisa keluar dari permasalahan dan menjadi semakin sejahtera. Kami juga berharap para pendemo juga boleh terus menjaga ketertiban, keamanan, sehingga walaupun menyuarakan suara mereka, tapi tetap mengingat juga kepentingan orang lainnya yang butuh bekerja, beraktivitas sehari-harinya. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, supaya juga bersikap bijak dan penuh hikmat dalam menyikapin persoalan di tengah bangsa, sehingga mereka tidak menjadi perpanjangan tangan pihak tertentu dan bisa menjadi teman rakyat yang mencari keadilan kebenaran dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih Engkau terus menolong bangsa kami sampai detik ini, di tengah berbagai dinamika yang terjadi, di tengah berbagai keberagaman yang ada. Dan kami percaya bersama Tuhan, bangsa kami akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih juga beriman di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Magdalena. Tadi saya sepanjang mendengarkan khotbah, kenapa? Karena memang merasa berat bagi saya. Apakah saya bisa melakukan itu begitu? Tapi ini menjadi teladan yang baik untuk kita. Saya kebetulan baru pertama mendengar tentang eksposisi Aquila dan Priscilla ini secara lengkap. Terima kasih ya Bu. Ini menjadi contoh dan yang harus kita perhatikan untuk kehidupan kita sekarang ini. Biar jangan menyesal seperti Ibu bilang tadi ya. Kita mau dinilai apa oleh orang lain jika kita sudah tidak ada gitu ya Bu ya. Oke, baik. Mari kita angkat pujian lagi dari PKJ 265. Bukan karena upahmu, bukan karena upah kita bisa sampai sekarang ini. Betul Ibu-ibu? Ya, mari kita hayati lagu ini. Tadi dosa apa itu deh ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menutup persekutuan kita hari ini. Marilah kita mengingat apa yang sudah dipaparkan eksposisi Aquila dan Priscilla di dalam hidup kita. Boleh gak harus seperti mereka mungkin,
apa saja yang mungkin sedikit tapi sangat bermanfaat. Supaya kita berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Selamat melakukannya. Mari kita sambut untuk perpisahan kita hari ini mengakhiri persekutuan kita PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Kita berdiri bersama-sama. Tuhan, ini kami, murid-murid-Mu. Pakai kami, urapi kami, layakkan kami, mampukan kami. Sehingga kami bisa hadir untuk semua orang yang membutuhkan Tuhan. Kami bisa memberkati semua orang melalui berkat yang kami terima. Kami bisa juga menerima, menyambut semua orang di dalam kesendirian, kesepian, pergumulannya. Kami juga bisa untuk memberitakan Injil Tuhan melalui apa yang kami lakukan dan kami katakan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menaungi menyertai kami. Dimanapun kami tinggal, apapun yang kami lakukan dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Terima kasih untuk persekutuan kita hari ini. Mari kami silakan para pewarta, Ibu pengurus. Silakan Ibu bersatu teduh sejenak untuk akhir acara ini.
Selamat siang ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang akan disampaikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Magdalena Handoyono untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita semua. Dan juga Tuhan Yesus nantiasa memberkati setiap pelayanan ibu dan juga keluarga. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu para petugas yang sudah mengambil bagian hari ini, untuk Ibu Dos Maria sebagai pemimpin pujian, Ibu Ratna sebagai pemusik, Ibu Santi dan Ibu Tio sebagai singer, juga Ibu Sianita dan Ibu Foni sebagai aser, juga untuk Ibu Sony sebagai multimedia. Terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu semua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Paduan Suara Nafiri untuk pujian yang tadi sudah boleh dibawakan, yang terus mengingatkan kita supaya kita tetap setia mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Paduan Suara Nafiri dan memakai Paduan Suara Nafiri semakin menjadi berkat melalui pelayanan pujian yang dibawakan. Kami juga sungguh bersuka cita, kami mau menyambut untuk ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan dewasa hari ini. Supaya kita dapat lebih saling mengenal, kami mohon ibu-ibu untuk dapat berdiri dan memperkenalkan diri. Ya, bagi ibu-ibu yang ya. Selamat datang untuk Ibu Santi dan Ibu Kumala Dewi. Untuk ibu-ibu yang di sampingnya boleh memberikan selamat datang. Terima kasih untuk hadirannya, dan kami mengundang Ibu Santi dan juga Ibu Kumala Dewi untuk dapat hadir kembali di persekutuan Kamis yang akan datang. Kami menunggu kehadirannya untuk kita bersama-sama bersekutu. Dan selanjutnya kita mau melihat flyer. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai pemusik, singer ataupun juga penerima tamu dan kolektan di persekutuan dewasa dapat menghubungi Ibu Tena. Ibu Tenanya sudah pulang duluan. Ya, berikutnya kami juga mengajak jemaat dewasa yang memiliki kerinduan untuk ikut serta di dalam tim pelawatan bersama Komisi Dewasa GKI Gading Serpong. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi Ibu Widya atau saya. Dan juga untuk jemaat jika ada yang mau didoakan secara khusus, ya kalau ada pergumulan doa, kalau mau didoakan juga dapat menghubungi Ibu Widya atau saya. Nextnya. Untuk minggu depan ibu-ibu kita ada persekutuan dewasa tanggal 25 September, itu ada keterampilan dengan tema membuat dan berdaya guna lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Renungannya nanti akan dibawakan oleh Ibu Penatua Nani Handayani, dan keterampilan kali ini trainer kita oleh Ibu Hotnida. Bagi ibu-ibu ataupun jemaat lain yang belum mendaftar dan mau ikut dapat menghubungi Ibu Sony atau Ibu Teti, ada di belakang nanti setelah selesai persekutuan. Mari ibu-ibu semua kita bersekutu dan bertumbuh bersama demi nama kemuliaan nama Tuhan. Ditunggu di persekutuan dewasa minggu depan. Nextnya, persekutuan jemaat doa. Minggu ini diadakan hari Sabtu pada tanggal 20 September dengan tema Doom Scrolling versus Bible Reading yang dibawakan oleh Ibu Ratna Kartika. Persekutuan doa jemaat ini diadakan pada pukul 7 pagi. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam
persekutuan doa jemaat. Kami juga mengundang Bapak Ibu semua jemaat dewasa atau yang ingin berdoa khusus secara pribadi, disediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa dari pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam, bertempat di ruang ini, ruang Kana Gria Kasih. Selanjutnya, ya, ada rekan-rekan kita yang merayakan ulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai dengan hari ini 18 September. Ada Ibu Sondang Siahaan. Di bulan September Ibu Suga, Ibu Yen, Ibu Maria Lydia, Ibu Mindawati, Ibu Vera Lidiana, dan Ibu Sevina. Ibu Suga ada. Ya, sekian warta hari ini. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu semua di persekutuan dewasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami persilakan Ibu Suga yang hadir untuk maju ke depan. Ya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.